Halo guys, terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Zero Point. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tentang fenomena yang lagi rame banget di Cina. Namanya Moyu, yang artinya touch in fish, alias cari celah buat santai di tengah kerja. Jadi kayak kalian di kantor, tapi kayak pura-pura kerja. Ada yang scroll TikTok sambil nyamar buka Excel. Atau ada yang streaming di balik jendela minimap. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar males-malesan. Ini bentuk protes diam-diam. Protes terhadap sistem kerja yang gila-gilaan. Yang nuntut produktif 24 jam. Tapi nggak ngasih waktu buat hidup. Pertanyaannya, kenapa anak-anak muda di Cina sampai segitunya? Kenapa mereka pilih pura-pura kerja ketimbang kerja beneran? Yuk kita bahas lebih dalam tentang Moyu, tentang generasi yang lelah, dan tentang sistem yang makin gak manusiawi. Kata Moyu dalam bahasa Mandarin artinya menyentuh ikan. Terdengar aneh, tapi ini sebenarnya istilah dari pepatah kuno Tiongkok yang artinya menangkap ikan di air keruh. Maksudnya adalah mencari keuntungan di tengah kekacauan. Tapi di era sekarang, arti itu berubah. Moyu jadi simbol santai di tengah jam kerja. Tapi santainya diam-diam. Datang ke kantor, duduk manis, nyalahin komputer, tapi yang dibuka YouTube. Mereka kerja secukupnya saja, kadang malah nggak kerja sama sekali. Yang penting kelihatan produktif. Ini bukan karena generasi sekarang manja, bukan juga karena mereka nggak kompeten, tapi karena mereka lelah dengan sistem yang nuntut mereka kerja kayak robot, tapi nggak ngasih imbalan yang setimpal. Moyu bukan bentuk kemalasan, tapi bentuk perlawanan pasif. Mereka nggak demo atau ngamuk, tapi dengan cara ini mereka bisa bertahan dengan main cantik di dalam sistem. Di balik fenomena Moyu ada satu budaya kerja yang sering bikin orang geleng-geleng kepala. Namanya 996. Kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Selama 6 hari seminggu. Kedengarannya gila, ya karena memang gila. Bayangin hampir 72 jam kerja dalam seminggu. Dengan tekanan tinggi, target ketat, dan kadang tanpa dibayar lembur. Budaya ini jadi populer di banyak perusahaan teknologi di Cina. Bahkan dulu bos Alibaba, Jack Ma, pernah bilang kalau 996 itu berkah. Katanya, kalau kamu bisa kerja 996, kamu orang yang beruntung. Tapi bagi para karyawan itu bukan keberuntungan, tapi neraka. Banyak yang mulai mengalami gangguan kesehatan mental, waktu dengan keluarga lenyap, bahkan ada kasus kematian karena kelelahan. Melakukan protes pun susah, karena ancamannya akan dipecat di tengah saingan yang banyak. Jadi kalau protes, perusahaan bisa ganti karyawan dalam sehari, maka muncullah pilihan terakhir, pura-pura kerja. Moyu jadi semacam pelampiasan diam-diam. Strategi bertahan dari sistem yang kejam. Masuk kerja tepat waktu, duduk rapi, tapi kerja secukupnya. Sisanya cari hiburan kecil, buka spreadsheet kosong. Nonton live streaming, scroll media sosial, pakai tab tersembunyi. Karena mereka sadar kalau kerja terlalu keras, hidup yang dikorbankan. Selain gerakan Moyu, ada lagi nih gerakan yang lebih ekstrim, namanya tengping. Artinya berbaring saja. Cocok banget nih buat kaum rebahan. Jadi anak-anak muda di Cina bilang, kalau kerja keras nggak bikin kaya, nggak bisa beli rumah, nggak bisa punya anak. Jadi ya udah, gue rebahan aja. Mereka capek dikejar ambisi yang gak realistis.
capek dibanding-bandingin, capek terus-terusan disuruh berjuang, tapi nggak pernah dikasih garis finish. Tengping bukan kemalasan, tapi penolakan terhadap standar hidup yang mustahil dicapai. Mereka berhenti ikut kompetisi, nggak semangat lagi cari promosi, nggak peduli sama gengsi. Yang penting cukup makan, cukup tidur, cukup tenang. Di media sosial, Tengping sempat jadi tren besar. Banyak postingan tentang hidup minimalis, keluar dari kota besar, pindah ke desa, hidup seadanya tapi damai. Reaksi pemerintah panik. Mereka anggap Tengping itu berbahaya karena dianggap menurunkan produktivitas nasional. Tapi pemerintah lupa, produktivitas nggak bisa dipaksa, apalagi kalau masyarakatnya udah terlalu lelah. Moyu masih bisa disembunyikan, tapi Tengping itu bentuk penolakan terang-terangan, di mana ketika generasi muda mulai memilih rebahan daripada balapan. Kenapa sih generasi muda di Cina sampai segitu putus asanya? Kenapa mereka pilih Moyu atau bahkan Tengping? Jawabannya sederhana, karena dunia kerja di Cina makin nggak masuk akal. Persaingan kerja makin brutal. Tiap tahun jutaan fresh graduate dilepas ke pasar kerja. Tapi lowongan yang layak nggak nambah secepat itu. Banyak yang punya gelar sarjana, bahkan master, tapi akhirnya bekerja di tempat yang jauh dari ekspektasi. Gaji kecil, jam kerja panjang, dan minim jaminan. Harga rumah nggak masuk akal. Di kota besar kayak Beijing atau Shanghai, satu unit apartemen kecil bisa seharga puluhan tahun gaji fresh graduate. Belum lagi tekanan dari keluarga, disuruh nikah muda, disuruh beli rumah, disuruh punya anak. Tapi gimana caranya? Gaji nggak cukup, waktu pun nggak ada. Akhirnya banyak yang sampai pada kesimpulan pahit. Kalau kerja keras nggak bikin hidup lebih baik, mending gue selamatin diri sendiri. Moyu pun jadi pelarian, Tengping jadi jalan keluar. Bukan karena mereka nggak mau sukses, tapi karena mereka sadar sistem ini nggak ngasih ruang buat semua orang menang. Dan ketika realita hidup makin nggak manusiawi, maka berpura-pura kerja justru terasa lebih masuk akal daripada ngotot produktif. Fenomena Moyu dan Tengping bukan cuma jadi obrolan di medsos, tapi juga bikin pemerintah Cina kelabakan. Presiden Xi Jinping pernah bilang kalau anak muda harus berani kerja keras, jangan hidup santai, jangan ikut tren rebahan. Pemerintah bahkan mulai kampanye besar-besaran, promosi semangat kerja, kutipan-kutipan motivasi, sampai narasi nasionalisme buat dorong produktivitas anak muda. Tapi masalahnya, motivasi nggak bisa ngalahin realita. Dan anak muda sekarang nggak gampang dibohongin. Mereka tahu, semangat kerja tanpa jaminan hidup layak hanya bikin badan hancur dan masa depan tetap buram. Perusahaan sebenarnya udah mulai sadar, tapi kebanyakan pura-pura nggak tahu. Masih aja nuntut lembur, masih ngasih target yang nggak masuk akal, masih bangga sama budaya kerja keras 24 jam non-stop. Seakan-akan hidup cuma buat kerja. Berapa perusahaan malah pasang CCTV di kantor, cuma buat ngawasin karyawan yang moyu. Ada juga yang pakai sistem tracking komputer dengan cara mantau mouse dan keyboard. Kalau diam terlalu lama, langsung kena teguran. Tapi yang mereka lupa, moyu bukan soal malas kerja, tapi soal hilangnya kepercayaan. Karyawan udah nggak percaya lagi bahwa kerja keras bisa bikin hidup lebih baik. Selama perusahaan dan pemerintah cuma ngejar angka, bukan kesejahteraan, moyu bakal terus ada. Bahkan bakal makin diam-diam, makin kreatif, dan makin nunjukin satu hal, sistem ini emang udah rusak dan mungkin udah waktunya dibongkar. Jangan kira moyu cuman ada di Cina. Fenomena ini ternyata menular, bahkan udah jadi tren global. Di Amerika Serikat ada istilah serupa, quitting, yaitu kerja sesuai kontrak, nggak mau lembur, nggak mau over delivery, nggak peduli dibilang nggak loyal. Di Jepang, fenomena yang mirip disebut presenteeism.
Karyawan tetap datang ke kantor, tapi dalam kondisi kelelahan, tanpa produktivitas. Di Korea Selatan, budaya kerja yang keras juga bikin banyak anak muda memilih buat hidup minimalis atau bahkan nggak mau menikah dan punya anak. Di Eropa, banyak generasi muda yang bilang, kami mau hidup seimbang, bukan hidup buat kerja doang. Artinya di seluruh dunia generasi muda mulai sadar bahwa kerja mati-matian nggak selalu setara dengan kualitas hidup. Dan kalau sistemnya udah nggak adil, bentuk protes paling elegan tuh bukan teriak-teriak, tapi berhenti kerja keras demi sesuatu yang gak sepadan. Gerakan-gerakan bukan cuma tren iseng, tapi cerminan dari satu hal. Ada yang salah dengan cara dunia memperlakukan pekerja. Mereka bukannya pemalas, mereka cuma udah terlalu sering dikasih harapan palsu. Dibilang kerja keras pasti berhasil. Nyatanya, yang naik pangkat bukan yang paling kerja keras, tapi yang paling dekat sama atasan. Jadi jangan heran kalau akhirnya mereka diam, duduk di depan laptop, tapi nggak benar-benar ada di situ. Badannya sih di kantor, tapi hatinya udah pergi jauh, nyari tempat yang nggak sekejam ini. Jadi sekarang kita balik tanya, Moyu itu malas atau justru bijak? Apakah mereka pecundang atau mereka yang paling waras? Karena di tengah dunia yang makin absurd, di mana kerja keras nggak jamin apa-apa, mungkin pura-pura kerja adalah cara bertahan, cara buat jaga kewarasan, cara buat bilang, aku ikut main tapi nggak benar-benar percaya sama pemainnya. Mereka tahu, hidup bukan cuma soal KPI, promosi, atau jadi karyawan teladan setiap bulan. Mereka sadar bahwa kalau sistem ini nggak mau berubah, maka yang harus berubah strategi bertahan hidup. Kadang, diam adalah bentuk perlawanan, dan kadang rebahan justru jadi simbol bahwa mereka nggak mau lagi dibodohi. Moyu bukan akhir dari produktivitas, tapi sinyal bahwa generasi ini lagi cari makna baru dari hidup dan kerja. Mereka nggak cari sukses besar, mereka cuma pengen satu hal, hidup yang layak dan tetap waras. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai habis, sampai ketemu di video berikutnya. Dan jangan lupa kasih like, share, dan subscribe. Bye-bye!